Menelusuri melalui sejarah di masa lalu antara Rusia dan Ukraina, keduanya memiliki sejarah yang sangat kental. Di masa lalu, Rusia dan Ukraina merupakan bagian dari Uni Soviet yang tergabung sebagai aliansi negara Blok Timur. Aliansi Blok Timur ini merupakan aliansi militer hingga terbentuknya Pakta Warsawa sebagai penyatuan negara-negara anggota untuk menyeimbangi Blok Barat dan bersiap menghadapi kemungkinan ancaman yang dilakukan Blok Barat atau Blok NATO. Latar belakang fundamental dibentuknya Pakta Warsawa pada dasarnya adalah karena respon dari Uni Soviet atas bergabungnya Jerman Barat ke NATO. Negara anggota yang kala itu bergabung bersama Pakta Warsawa diantaranya Uni Soviet, Albania, Polandia, Romania, Hongaria, Jerman Timur, Cekoslovakia, serta Bulgaria. Persaingan kedua blok yaitu Blok Barat dan Blok Timur ini dipengaruhi oleh keinginan masing-masing negara untuk memiliki pengaruh setelah Perang Dunia II. Hal ini menyangkut dengan teori realisme yang mana suatu kelompok atau negara ingin memiliki kendali atas negara atau wilayah lain. Juga erat berkaitan dengan balance of power, yaitu bersatunya negara-negara di bawah masing-masing aliansi Blok Barat atau Blok Timur. Perang dingin yang terjadi antara kedua blok tersebut berupaya untuk memberikan pengaruh ke negara lain yang tidak terbatas di daratan Eropa hingga Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Blok Barat oleh Amerika Serikat dan Blok Timur oleh Uni Soviet masing-masing memiliki persamaan pandangan bahwa sangat penting untuk menyebarkan pengaruh ideologi dan politik di wilayah lain. Hingga pada akhirnya masa keruntuhan yang dialami oleh Uni Soviet dan negara yang dulu menjadi satu aliansi Blok Timur satu persatu mulai mengundurkan diri dan menjadi negara baru yang merdeka, menyisakan Rusia yang mewarisi pemerintahan serta kekuatan yang dimiliki Uni Soviet. Masa lalu, kekuatan masing-masing blok tersebut mengingatkan Rusia untuk mencegah bergabungnya Ukraina ke NATO. Selain karena faktor sejarah, faktor yang mempengaruhi Rusia melakukan serangan adalah karena faktor geopolitik, demografis, dan sosial politik. Ukraina menjadi titik strategis yang menghubungkan Rusia dengan negara Eropa. Jelas posisi Ukraina yang sangat krusial tersebut mendorong Rusia untuk bertindak selangkah lebih berani untuk melakukan aksinya. Sedangkan Ukraina pada dasarnya setelah mengalami perubahan rezim yang lebih demokratis dan condong barat, berkeinginan untuk mencari bantuan demi memperkuat negaranya. Tindakan Ukraina yang mencoba bergabung dengan NATO direspon negatif oleh Rusia. Balance of power yang dimiliki oleh Rusia akan menjadi terancam jika Ukraina berhasil menjadi bagian NATO. Rusia akan terusik dengan stabilitas negaranya jika Ukraina berhasil mendapatkan bantuan yang lebih besar dari NATO untuk menyaingi Rusia. Ukraina merupakan negara kecil dengan kekuatan militer yang lemah bila dibandingkan dengan Rusia. Selain itu, Rusia yang mendukung kelompok separatis pro-Moskow di wilayah Ukraina menjadikan pemerintahan Ukraina merasa perlu untuk mencari aliansi yang lebih kuat untuk menghadapi Rusia. Urgensi Ukraina meningkat untuk masuk NATO karena selepas keberhasilan Rusia mencaplok Crimea. Rusia yang memiliki kekuatan besar yang tidak sebanding dengan Ukraina, maka akan wajar apabila Ukraina berkeinginan untuk beraliansi dengan NATO. Menjadi bagian dari anggota NATO akan dapat dipastikan mampu meningkatkan dukungan militer Ukraina serta jaminan dari berbagai negara anggota, terutama Amerika Serikat yang menjadi pesaing Rusia. Teori realisme dalam hubungan internasional dikenal sebagai teori yang perspektifnya menitik beratkan pada hubungan antar negara yang cenderung berkonflik dan berkompetisi. Realisme dalam praktiknya memandang negara di dunia internasional sebagai anarki, yaitu tidak adanya kekuasaan tertinggi di atas negara. Penerapan negara dalam teori realisme ini mengarahkan keyakinan negara bagi penganut teori realisme bahwa tidak ada moral dalam hubungan antar negara yang merdeka. Sebagai bentuk perjuangan untuk negara yang menganut teori realisme, mereka akan menghalalkan berbagai cara demi mencapai tujuan negaranya. Kepentingan nasional memiliki makna tersendiri bagi realisme, yaitu sebagai bentuk kekuatan strategis yang mengharuskan cara berpikir yang rasional dalam segala tindakannya. Konsep balance of power merupakan kajian yang ada dalam teori hubungan internasional yang membahas upaya untuk menyeimbangkan kekuatan, kekuasaan, dan mencegah suatu negara dalam usahanya mendominasi negara atau wilayah lain.
Konsep balance of power dapat dilakukan dengan meningkatkan kekuatan negaranya secara mandiri ataupun beraliansi dengan negara lain. Kedua teori tersebut, yaitu teori realisme dan teori balance of power, dalam praktik dunia nyata dapat diaplikasikan pada peristiwa serangan Rusia terhadap Ukraina. Melalui sisi teori realisme dalam peristiwa serangan Rusia terhadap Ukraina dapat kita analisis. Perang Rusia-Ukraina ini mengundang polemik internasional yang sangat menyita perhatian negara di dunia. Fenomena langka ini membuktikan kebenaran adanya teori realis dalam hubungan internasional yang memandang pesimis sifat dari manusia. Realisme dalam menganalisis hubungan internasional akan selalu mendasarkan pandangan pada realitas yang terjadi, pada sesuatu yang ada dan bukan pada sesuatu yang seharusnya. Menurut kaum realis, adanya konflik di depan mata telah berada pada ambang pintu akhir karena menimbang sifat kekerasan pada manusia yang cenderung melekat. Negara yang cenderung menggunakan teori realis ini akan lebih determinis pada kekuatan kausal di luar kemampuan manusia. Terdapat hukum objektif manusia, hal-hal tersebut yang menciptakan suatu pola tingkah tertentu berlaku, tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, negara seperti Rusia yang cenderung realis tidak begitu yakin dalam pemecahan masalah yang jitu hanya dengan menggunakan akal pikiran manusia. Dengan demikian, maka negara realis akan cenderung untuk menggunakan unsur oportunis yang mereka miliki dan menekankan ekspediensi lingkungan yang ada dan mengambil tindakan yang paling pragmatis untuk memecahkan masalah. Meskipun langkah yang mereka ambil tersebut melampaui daripada bentuk kebenaran dan dalam kurun waktu yang panjang. Sejatinya, perang digunakan sebagai upaya untuk mempertahankan masing-masing kepentingan negara yang tengah terlibat konflik. Dalam sudut pandang realisme, peristiwa serangan Rusia ke Ukraina merupakan dorongan rasional dan dipengaruhi kepentingan nasional. Kepentingan lebih merujuk kepada kepentingan untuk survival serta keamanan nasional negara. Demi kepentingan tersebut, Rusia berani untuk memutuskan dan melakukan serangan ke Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022. Pecahnya serangan pada saat itu dapat disadari bahwa terdapat alasan mendasar di antara kedua negara. Alasan tersebut adalah kepentingan survival dan keamanan nasional bagi Rusia. Di sisi lain, kepentingan serta keinginan dari Ukraina untuk memperkuat keamanan negaranya dengan cara mencoba bergabung dengan NATO. Keinginan bergabungnya Ukraina ke aliansi NATO membuat Rusia merasa terancam keberadaannya. Begitu kompleksnya permasalahan ini, seharusnya langkah diplomasi dan negosiasi merupakan cara yang sangat penting. Berpikir untuk jangka panjang juga sangat penting untuk bahan pertimbangan masing-masing negara sebelum pecah peperangan. Terlebih kondisi ekonomi yang masih lemah akibat COVID-19. Negara Barat harus melakukan balancing kepada Rusia di saat usaha dalam deterrence tidak berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilakukan dengan menjadi bagian resolusi damai bagi kedua negara yang berkonflik dan mendorong untuk bernegosiasi. Juga dengan menunjukkan kekuatan yang nyata atau konkret kepada Rusia, maka besar kemungkinan untuk Rusia bersedia kembali kepada meja perundingan. Kesimpulannya, teori realisme yang dianut Rusia sangat memberikan pengaruh bagi tindakan Rusia, bagi tindakan dari segi positif maupun negatif, selagi hal tersebut dapat mendatangkan keuntungan bagi negaranya. Terjadinya serangan Rusia terhadap Ukraina dalam sistem interdependensi, realisme akan melihat perdamaian bukan karena kondisi yang saling bergantung, namun terdapat kondisi hegemony stability. Demi mencapai stabilitas hegemoni tersebut, maka perang menjadi jalan yang ditempuh Rusia untuk menjaga polarisasi kekuatan dan kekuasaan wilayahnya. Di sisi lain, mengingat masing-masing negara yang berkonflik masih membutuhkan dalam segi ekonomi, maka jalan perundingan adalah jalan terbaik demi mencegah terjadinya perang yang dapat merugikan masing-masing negara di tengah krisis ekonomi akibat pandemi.